Tapi nggak perlu saya sampaikan, nanti tidak menghilangkan niatnya. Untuk itu, kemudian yang kedua, pertemuan yang akan datang pada tanggal 26 November itu pekan terakhir pada bulan November akan diadakan door prize seperti yang bulan kemarin. Nah, apabila Bapak Ibu berkenan, monggo yang mau menyumbangkan door prize langsung saja dibungkus kurang kemudian duduk di sini. Kalau yang berkenan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga juga menyantuni anak yatim dua anak. Insya Allah rutin tiap bulan nanti ada santunan anak yatim dari program PMJ. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Allah ridho pada kita semua. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan infaknya. Kami ucapkan jazakallahu khairan jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasnya yang lebih baik dan yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Untuk itu kiranya pengumuman saya cukupkan. Kemudian untuk acara selanjutnya kita mendengarkan tausiah yang kami sampaikan Bapak Ustadz Barjana SAG atau TV. Sebelumnya mari kita buka dengan baca basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami serahkan secukupnya sampai isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Nasanipun Bapak Iswanto, Sofiul baik yang kula hormati, para ustaz yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, juga para mahasiswi yang sedang KKN Mas ya. Ya, anak saya juga di katanya udah mau KKN cuma nggak ngerti di mana. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahim bersama di program PMJ Pesantren Masyarakat Jogja. Tak lupa mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini Allah berikan pada kita banyak kenikmatan yang begitu besar. Iman, Islam, wabil khusus nikmat sehat. Di saat hari ini mungkin banyak juga yang tidak bisa menikmati secara sempurna karena Allah cabut nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan pada kita nikmat yang begitu besar khususon sehat. Nek ora sehat sampai ini ora tekan ngene. Lha sampeyan nggih. Loro untuk tok nek sampeyan ora tekan ya. Loro itu loro tenanan, ning ora ono milih iki nggih. Niki alhamdulillah niki kula panjenengan pinaringan nikmat ngeten iki kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Salam serta salam kita sakti netepna dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semeraman dhateng para sahabatipun, keluarganipun lan mugi dhateng kula panjenengan sami ingkang insyaallah badhe tansah nderek itu dhateng ajaran-ajaran ingkang tansah dipun bisa kanjeng Nabi. Para bapak ibu niki kula marang sowan minangkani pamundhutipun panitia lewat Ustaz Riyanto. Alhamdulillah. Tak tahu petuk ngerti tambah anak. Suwe ra petuk sekian tahun, tahu-tahu tindak gen kula kok wis gedhe nae gitu kan. Mboten napa-napa Kanjeng Nabi niku kan seneng dengan jumlah umat yang banyak. Jadi Nabi kita limo. Kula ya limo tambah loro meneh, tek 7 kula iki. Niki sego siji lho. Jadi memang Kanjeng Nabi itu senang dengan jumlah anak yang banyak. Maka alirannya 2 anak lebih baik. Nek pemerintah 2 anak lebih baik. Anjenan putih niki 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Lebih baik. Pinten Pak?
Alhamdulillah. Nanti sak lusin lah ngoten. Kula nggih siji ning adine 6 dadi 7. Nek yo kudu rame semangat gawe anak terus ya disiapke generasi yang baik. Karena banyak itu nek cara bahasa Arab itu jamak itu kan ya banyak itu kan jamak niku nek telu ya wis oke. Ya ukur syukur oke. Komplit tekan sak lusin ya gak apa-apa. Sing penting sumbut jangan sampai malah jadi beban. Tapi justru bagaimana kita menyiapkan generasi yang bagus dengan ya sumbut lah nek ragati. Karena apa-apa saiki nganggo duit ngene apa nggih? Nggih. Bapak-bapak, Ibu ingin berbahagia. Ini tema yang disodorkan ke saya, siji kon ngomong bisnis, kalau ini mau kesasar ya, jadi saya udah Ustaz atau kapan? Kalau ya tarbiyah, ya yang senang kali jadi zaman umumnya, saya nggak pun uwin gitu. Mau kalau itu rapin terus saking rapin terus kepengen di sini tenanan. S1 kalau ini semester berapa mas? 7 ya, 7 mas rampung suka kan yo. Aku belum ngasih semester itu lah rampung ya mas Dene. Jadi ini ya wong saking semangat di sini ning ora pinter ora rampung-rampung, ya rampung mergo kok dhewe gak rampung lagi. Alhamdulillah ya rampung digelar katanya esak-esak sana gak gimana. Niku mah kesasar. Kula niki tarbiyah bahasa Arab kudune kan dari Pak Guru pulang bahasa Arab ngono to. Nek tekan semester 17 ngomong bahasa Arab ya ora wani-wani gitu. Kontone do mondok ning Kota Gede ada pondok pesantren apa namanya? Nurul Ummah, foto kula ada teko Nurul Ummah, yo nek ten Krapya, nek sing aku iki asli minggir Sleman paling kula ora tau mondok pesantren dadi ning pesantrene jalanan ngenten iki. Dadi iso mlebu ning yayan ning metu angel men gitu lho. Iso mlebu ning angel metu men. Semester 17 kayak rampung. Ini kemauan boten apa urung mumpuni lah ngomong bahasa Arab. Cuman otak kita ini kan settingannya otak yang disetting tidak pernah ya digula mentah piye carane dadi pegawai gak pernah disetting dadi pebisnis ngoten. Tema malam ini kan justru ngomong bisnis. Apa Mas Dianto menjadi pengusaha apa bahasanya? Lah kula ini tersasar. Mindset sama. Kita ini nggak pernah disetting menjadi juragan. Umat Islam itu kenapa miskin? Memang kita nggak pernah diajari jadi orang gede loh. Wong dari wong sugih kita pernah diajari. Meskipun ajaran Islam itu ngajarkan kita jadi orang kaya gitu. Tapi secara realita di negara kita ini otak yang disetting untuk menjadi orang yang ya jadi pegawai. Maka kalau kita setting feedback ke dulu itu kan bu guru kita sering menanyakan pada kita, ibu pergi ke pasar titik sayur, jamnya selalu ibu pergi ke pasar titik sayur, jamnya selalu membeli nggak pernah menjual kan? Betul nggak? Betul nggak bu? Gitu. Otak kita itu settingan senengannya tukang itu kan settingan bukan bisnis, settingan usaha pegawai. Maka sejak taman kanak-kanak sampai kapak-kapak rampung mikirnya golek gawean itu, nggak pernah mikir golek duit gitu kan. Akhirnya gawean oleh duitnya sithik men, karena memang rata-rata gitu ya. Jenenge penghasilan pasti apa tidak pasti ibu-ibu. Umpami ditakleti bunun sewu panjenengan umpama ditakleti milih penghasilan pasti atau tidak pasti. Ya kenapa kita nggak kaya? Karena senengannya yang pasti-pasti. Padahal yang pasti kan banyak kan pasti. Ya semua kuwi mau, ngoten ta. Sama takarane gitu kan. Termasuk saya ini ya senajan kuliah ora rampung-rampung tengah semester itu mah yo kepengin dadi PNS. Nek ten kampung kula asli pinggir iki sakniki manggen wonten sing kula ngene wonten Tajur. Ning kula nggih mangku masjid ya kadang-kadang kula ngajar mangku masjid wonten Sidoarung ten masjid. Krapyak Sidoarung nggih. Lebar-lebar kula wonten contoh-contoh kalau masjid kula dadi mlayu kula nggih. Nggih mangke sekelas niku kaitane pun kali tema yang diminta oleh Pak Dian dan menyampaikan. Nah otak saya itu sama, otak yang kepengen juga jadi pegawai. Urung dianggap jadi uang, nggak urung jadi pegawai. Itu bukan waktu nonton. Le sekolah saya pinter, aja aneh-aneh. Yang penting jadi pegawai orang nonton. Termasuk pulau senajan, tuh semester itu langsung ngomong bahasa gak iso. Ya saya kepengen tetap jadi pegawai. Mulanya kalau alih profesi, kalau ngelamar ke Departemen Agama, konconnya dong ngelamar, mulang. Jadi Pak Guru, kalau ngelamar jadi penyuruh minimal iso maca Quran, nonton dong. Ya maksud iya aja iso maca Quran, ya minimal nonton itu. Akhirnya kalau wiwit tahun sama-sama kula pun ngabdi wonten Departemen Agama minangka penyuluh. Nah tugas kula niku ditugaske wonten rumah sakit ngoten lho. Dadi kudune mulang bahasa Arab bendina kok nyerame wong arep mati wong doloro tekan bisa nari. Niku gawan kula wiwit tahun sama-sama,
Ya mulai berkarya menjadi pegawai honor melalui Kanwil Departemen Agama DIY. Nah, cuman tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok yo diangkat-angkat, kapan diangkat? Kamu wis kepengen rabi, kadung rabi, kuliah belum rampung zaman semanten kok tekan semester 17 ini salah. Imane kuat imron kuat ya paksa rabi ngoten to. Ngoten gitu anak siji tekan loro diangkat-angkat boro-boro tuku omah ngontrak gak kuat ngoten nggih. Artinya masih tinggal di pondok mertua indah. Numpang sepuh ngoten gitu. Nah niku ya sambil nunggu SK dengan penuh semangat meskipun bayarnya horor ngoten nggih. Honorer kan horor sarjana, sandangannya apik, kopi yang mantep, serba putih, bajana, kanuan, rumah sakit ada 40.000-an Pak. Boleh mlaku mantap. Oh ya Allah, niku ngoten niku ya. Wah, mulane kadang-kadang ujian keikhlasan itu terjadi. Mulane wong miskin ternyata tuh ora gampang gitu. Jenenge ikhlas tuh gajah di belangko digampang nek kodran angel. Nek lakoni ngoten nggih. Mulane ya Allah, kok ora diangkat-angkat anakku wis meh loro gitu kok diangkat-angkat kapan ngoten to. Mulane kadang-kadang ngomong ikhlas tuh ora gampang gitu ya. Mulane kadang-kadang kuwi seneng nek ono mati, Pak. Ono mati bagian dari rohaniwan itu selain ndongani, piye carane wong loro dadi seneng karena dalam agama kita itu sakit kan belum tentu musibah. Dalam pandangan agama kita sakit bisa jadi anugerah. Sing sapa wong loro ikhlas sabar, Allah akan ampuni dosa orang yang sakit. Luar biasa nih. Piye carane kula ditugasi dipati piye carane wong loro iso guyu gitu. Karena ada bebungah yang mau didapatkan karena akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ya kuwi yo gampang-gampang angel. Wong loro kan yo gerang-gerung gitu wong kula kuwi alumni rumah sakit UII ini itu melu-melu kena Covid nyata ya ora penak tenang ngoten. Gelar kula sakniki LC. SAB LC lulusan Covid. Alhamdulillah sih diparingi selamat sakit silaturahim datang para bapak ibu sekalian. Nah singkat cerita, saya kepengen mengejar mimpi karena mang otak kita tuh nggak pernah tersetel jadi pengusaha, nggak pernah diajari boleh detaknya. Anaknya pokoknya mantep dari pegawai gue, pokoknya dari PNS puas, pokoknya mantep. Undur mas guru mas, ini untuk rakyat tuh tanggal itu kayak gitu loh. Tanggal itu kayak gitu. Ya Allah, kadang-kadang kita masih gila di sisi-sisi semacam itu. Nah, alhamdulillah. Karena 4 tahun turun diangkat mulai berpikir, iya caranya ya jajake wong lanang itu kan ya orang semangat le omah mana ya kudu semangat le nyiapke omah ngene apa nggih Bu? Bu jenengan jadi umur 17 napa 17? Rata-rata pun mantu nggih Bu ya. Pun kakang nggih pun mantu kepala 40 50 swidak. Lah upami jenengan tesih kagungan putra putri. Terus ngomong ana sing nglamar, sing siji bagus ning urus semboto ketok ya lek golek pangan kangelan ora iso nyap omah. Terus ana sing ora bagus ning kira-kira iso nyap omah, kira-kira sing ditampa sing ndi? Bu nek anak dilamar. Ana loro sing lamar, gane yang putra panjenengan ki ayu. Siji ora bagus sing iso gak omah, loro bagus sing ora iso gak omah. Kira-kira sing ditampa sing ndi, Bu? Sing bagus sing iso gak omah. Halo Mas. Oh, dadi ora cukup banto. Sembodo tak ngono iki. Ya Allah, ngoten iki. Artinya ya dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya saya mulai merintis karena belum diangkat-angkat nunggu SK kok tekan-tekan latihan bisnis. Nah, ternyata dalam sebuah proses pelatihan itu ternyata mak Islam itu luar biasa. Artinya nek kepen duit wae ternyata ya bisnis gitu ya. Jadi sekarang saya akan masuk satu wilayah karena kita bisa selesai. Bisa ini kurang lebih jam itu kurang berapa tadi? Ya, bis. Setengah zaman ini kita samakan baik-baik. Satu, Islam dan ekonomi dulu. Islam dan ekonomi. Islam itu tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi umat yang lemah. Laras nggih Pak nggih. Milane pun Kanjeng Nabi gitu kan al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min wong mukmin sing kuat luwih apik lan luwih ditersani Gusti Allah tinimbang wong mukmin sing lemah. Ini bisa bahasa Jawa nih Mas. Oh enggak bisa ya. Kontennya konten guyu Mas ya. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang mukmin yang itu Islam. Islam mengajarkan kita agar tidak menjadi golongan orang yang fakir. Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita berdoa terhindar dari kefakiran dan kekafiran. Ada doa maksur ya, maksur itu disandarkan pada Rasulullah. Pak esok sore kondom Allahumma inni a'udzubika minal kufri
wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa sampai begitu Rasulullah mengajarkan doa kepada kita? Ya karena orang fakir itu gampang jadi kafir. Wong fakir gampang jadi kafir. Kadal fakru ayyakuna kufran al itu. Hampir orang fakir itu mudah jadi jatuh kafir. Gempa bumi 2000 berapa itu kemarin? 2006. Berapa orang pindah agama? Banyak, Pak. Gara-gara apa? Kefakiran secara spontan. Dulu itu orang berlomba-lomba ngasih bantuan, tapi tidak semuanya tulus. Ada udang di balik. Ada macam-macam LSM, ada yang membo namanya seolah Islam. Dulu ada namanya Rebana, LSM Rebana. Pernah dengar, Pak? Coba kalau udah bilang Rebana itu kira-kira LSM seolah Muslim atau non Muslim? Muslim, orang. Tapi ternyata apa? Remaja baptis Nusantara. Itu berapa orang dari itu pindah agama? Begitu besar sekali kan begitu. Nah itu Bapak sekalian. Nah saya ini orang Niger yang juga sama. Saya ini Niger itu sebuah kecamatan yang itu mohon maaf ya hampir setengah mohon maaf ya berbeda banyak. Tak dikristenisasi itu luar biasa. Dulu orang pindah agama itu mudah sekali. Supermi ini bisa pindah ke agama kok Pak. Apa nih Supermi gitu loh. Supermi loh. Saya ini SAG tapi mohon maaf saya nggak ngerti kenapa keluarga saya campuran. Semua keluarga bude saya itu Katolik semua Pak. Dari bapak saya Islam semua, tinggalan, masjid dan sebagainya. Ini tuh nggak ngerti kenapa di rumah ternyata kampung kami itu yang macam-macam tuh. Itu karena ya di antaranya faktor ekonomi. Dulu Suparmi orang bisa pindah agama, apalagi Suparmi. Tadi saya katakan, Suparmi itu Suparmi sama ngetut gitu tuh. Nah itu ngeri Pak, ngeri betul tuh. Ini ya Allah, ternyata ekonomi itu penting. Karena apa? Ternyata bisa mempengaruhi aspek kehidupan kita. Satu ketika daerah kami daerah kerajinan, produksi kerajinan bambu, sehingga sering terjadi tukar pemuda antar wilayah, antar provinsi untuk saling belajar dunia kerajinan. Datanglah seorang pemuda dari Lombok, NTB. Nek Lombok itu kira-kira Muslim kuat atau ora kuat Pak? Kuat Lombok NTB, itu kan pesantren belakang pemuda orangnya ganteng, gua pintar itu kan, nggak bisa bahasa Jawa. Waktu itu sama si SMP saya sering terjemahkan dia ceramah, saya terjemahkan dengan bahasa Jawa karena di karena kamu terpaksa ya udah sejak SMP itu udah mulai ya ikut-ikut ini saya terpaksa umum dan sebagainya itu udah kecil itu tadi itu apa ikra itu ya Pak ya dalam hal itu semacam itu udah sering sehingga contoh jemaah dia adanya bagus sering khotbah. Saya pun belajar kitab Jurumiyah sebagai alat untuk belajar ilmu alat masuk belajar bahasa Arab kan ono ilmu alatnya jenenge kitab Jurumiyah. Saya tuh sempat belajar ke beliau. Tapi ya Allah ya Rabbi ya Karim kebetulan datang ke tempat kami. Nah, sing suge-suge nggih nulis sing ngeten iki ya sing suge-suge gitu ya. Lumrahe mapakke tamu. Wajarnya kita menempatkan tamu kan ditempatkan di tempat yang layak dan kebetulan yang layak itu yang tadi itu Pak gitu. Hanya bertempat tinggallah di situ. Ya enggak jauh dari masjid, cuma agamanya gini. Lah kebetulan punya Suparmi di rumahnya itu ada Suparminya itu loh Pak gitu kan. Di rumahnya itu ada Suparmi. Lah kucing bedino perlu gerek. Ini awalnya ceramah bagus, agaknya sampai sekarang pun tak tirukan kayaknya masih buang ya Allah enak banget namanya M dia, nggak bisa sebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim awalnya semangat itu, tapi karena kondisi ekonomi karena juga numpang dan sebagainya, orang ngerti surah sapari si Suparmi tadi itu besar tanpa surah sapar mulut. Nek besar niku rak ya surah sapar mulut, bodo mulut jemaah dilapal terus kuat. Poso bodo dol kaidah. Besar lah itu jujur besar tanpa surah sapar mulut, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jabatan hanya dia jawab Pak. Astagfirullahaladzim. Hanya kemudian begitu besar. Kenapa? Kepepet. Bisa macam-macam tadi. Karena kepikiran tadi itu. Atau Ibu ini? Makanya semuanya umat Islam itu harus menjadi kuat ekonominya biar orang mudah kena yang semacam. Termasuk saya yang ketok iya nih kan ngomongnya ikhlas itu ya gak jadi belangkoni. Gampang le kodra angel le lakoni. Nek ana mati seneng mergo barang ngafani mayit ngurus jenazah itu Mas Nun sewu. Atau lho ana rote gitu kan. Terus jane kok yo ata mikir amplop itu lho. Nek kadang-kadang isine bodo waktu itu lho. Kenapa fakir Pak? Ngono 40.000 Pak. Sampai tahun 4 baru 110.000 wis anak meh loro. Isih melu mara tuwa. Senenge nek ana bebungah nek sasi nek bodol terus entuk sirup rong botol gula pasir. Pak foto go persembah di hadapan mertua itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah, lan kadang-kadang ya janjane ora wangun to Pak ngurusi jenazah kok terus mikire. Aku kadang karo tengenge zaman semono gitu kan.
Ngono-ngono gak dipikir. Nek ora romantis kok ora romantis ya Allah, ora romantis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu kan gak saru gitu kan. Nah, tapi itu terjadi ketika kondisi ekonomi itu lemah begitu. Hanya tahun keempat bismillah kepengen wujudkan. Yuk bicara jejeke dadi wong lanang mosok dalam satu rumah presiden loro gitu kan. Jadi tetap gak nyaman, betul Bu? Ya betul Pak. Iya toh, mata gak nyaman. Hanya bismillah latihan bisnis. Saya diajari pengobatan oleh seorang dokter kahar waktu itu sama ada seorang perawat di desa itu Bangka Bedah rumah sakit dokter Sabtu. Hanya saya mulai belajar pengobatan dan mulai belajar bisnis. Nggak mulu, pokoknya saya mindsetnya masih kepengen nunggu sekali kapan jatah PNS itu kapan teman. Wah dengan semuanya belajar bisnis, golek duit ternyata luar biasa. Mimpi saya nggak muluk cuma 500 ribu. Iya cara duit tambah 500.000. Karena selama 4 tahun bayarnya atusannya urung tekannya nggak pikir Bu. Mulanya dongo-dongo kan orang bayar tuh. Jaluk itu orang bayar nggak usah langsung gitu. Nah kita itu juga nggak pernah diajarin jaluk loh. Kita tuh nggak pernah diajarin pemimpin besar. Itu kesalahan kita. Padahal jaluk sini kalau jaluk lagi, lagi ngomong padahal aku. Rakyat padahal. Tapi kenapa kita nggak suka-suka? Karena nggak tahu jaluk oke. Terus betul Bu. Sampun sami kaji dereng. Dereng kenging menapa dereng Bu? Dereng didik tentang tak ada. Ya karena mungkin bisa jadi kan kita juga belum minta yang banyak. Nah singkat cerita, ternyata luar biasa. Saya mulai belajar bisnis yang ilmu al-nekatum gitu kan. The power of kepepet juga. Ternyata dua-duaan. Saya berbisnis itu dengan modal kok dituyul. Tekun, ulet yakin waktu bukan tuyul sing nyata rene iku lho. Insyaallah usahanya lancar. Model kiai saya, lek kowe duit sekre duit ya nomor Pak Yedi. Tekun ulet yakin bismillah. Di luar di bulan ketika saya punya omset udah puluhan juta sehingga saya dapat udah mulai kenal jutaan. Wah, luar biasa kalau gitu. Hanya mulai terus berkarya sampai bisnis. Ternyata satu kemudian saya dapat jadi diangkat dari sekian program diambil 8, salah satunya saya terangkat jadi calon PNS. Cuman godaan otak saya sudah mulai belajar ketemu sekian banyak orang jadi pebisnis. Singkat cerita, ngopo to bisnis teman saya bilang gitu. Ngopo to jadi pegawai, latihan jadi pegawai. Nek sampai kepengen sugih bisnis ngoten. Hanya saya masuk wilayah dunia bisnis yang dimana Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan alaikum bitijarah tekno dunia atijarah dunia dagang fa inna fi hati saat saya karena dalam dagang itu ada 9 dari 10 pintu rezeki yang Allah buka. Ana lho Pak. Berarti Gusti Allah di 10 pintu rezeki, sing 9 dalam dunia dagang, sing 1 dalam dunia pegawai. Kira-kira orang Indonesia milih sing 1 pas sing 9. Halo. Nah. Kaping ini 9 ning amalane 1. Bu milih yang pasti atau tidak pasti, Bu? Pasti kan? Nek bisnis itu tidak pasti, tapi pasti berpenghasilan. Nek sing pasti, ya pasti semono kuwi. Umpamamu tak terus dadi pegawai negeri, akhirnya saya keluar, Pak. Saya hanya milih keluar. Padahal yang nunggu ngasih 5 tahun bareng untuk malah metu boro-boro wis kenal virus bisnis yang disampaikan bagi Darussalam keluar. Saya keluarannya ya fokus tadi luar biasa ya. Ya Allah ya. Kali ternyata dalam dunia bisnis itu luar biasa lompatannya begitu dasar. Kalau kita mau share-nya duit ya aneh begitu juga terbelakang 9 itu diambil. Dan Muhammad hebat itu karena dagang. Muhammad tuh umur 25 tahun itu sudah menjadi seorang pebisnis besar. Karena sejak kecil sudah dilatih dunia bisnis sejak kecil 12 tahun sudah dilatih, 17 tahun bahkan sudah viral, bahkan 25 tahun sudah menjadi kepercayaan seorang juragan besar namanya Bunda Khadijah. Sampai saking hebatnya Muhammad tuh juragannya kesengsem karo anak buah gitu loh. Nah, disenengi juragan kaya ramah gitu loh. Senajan 40 tahun nih gandeng wong sugih itu tetap bisa bikin merawat dirinya begitu hebat. Tapi senajan tok umur 30 tahun nek ra iso ngrawat 30 wae kaya 50 sing 50 nek iso ngrawat iso kaya 30. Bu pilih pundi Bu? Nyenan sewidak kaya 30 apa 30 kaya sewidak Bu? Nah kan itu nek orang kaya itu mesti bisa ngrawat. Artinya apa? Muhammad itu ternyata di saat umur 25 tahun dilamar juragane umur 40. Ya ora nolak. Ya karena memang bukan sembarang orang Bunda Khadijah itu. Tapi yang ditunjukkan, yang sama saja ditunjukkan baginda dan Tuhan Muhammad waktu itu sebelum Nabi, itu kehebatan Muhammad karena beliau sudah dalam posisi miliarder sehingga mahar itu tentu tugasnya seorang laki-laki. Mas senajan toh dilamar umum diseneng tapi mahar itu kewajiban laki-laki. Apa yang ditunjukkan Muhammad? Berapa 100 ekor unta sebagai mahar itu diberikan pada seorang janda. Kita bapak-bapak kan pertama orang janda itu Pak Karwan.
Tak gitu Pak gitu. Bu, ini dikasih apa Bu? Nek Kanjeng Nabi 100 ekor onta gitu loh. Ibu-ibu itu dikasih makan apa? Nah, itu rayuannya bapak-bapak nonton. Karena bapak-bapak zaman sekarang ada juga ajaran bahwa wanita yang baik itu wanita yang murah maharnya. Sehingga jadi dalil bapak-bapak hari ini sehingga ora gak berduit gitu ya. Sehingga nek kepedak Bu, yang murah maharnya loh. Ya seperangkat alat salat. Tuh nek saya ramong gitu kan. Kan ngaten niku ya Allah. Padahal Kanjeng Nabi nyontohke niku janda saja 100 ekor onta loh. Janda. Loh, onta karo wedhus, onta karo sapi lah sapi. Iki lho mesti larang ontane kan. Kemarin kita napa niku? Korban sapi itu rata-rata tuh 2 bulan kan? 2 bulan selikur itu ya Pak nggih. Nah itu. Nah nek kira-kira onta piro Pak? Umumnya digawe 30 juta, berarti 30 juta ping 100. Lah ketemu piro Bu? Ayo wis iso ngitung ta Bu? Karena kan enggak pernah diajarin ngitung wong tukang-tukang sing ngitungan bakul gitu ya. 100 kali 30 juta saja itu udah 3 miliar. Nek 3 miliar kira-kira Bu ngelamar sapa to Pak? Nek nyalon to dari calon ya Pak ya. Nyalon di PRRI itu. Kan gitu ya Allah ya Rabbi ya kan. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pengen sukses secara finansial ya gak dagang kata Nabi begitu. Jaga perhatian dagang punya utang yang besar. Nah, cuman hari ini Indonesia itu mayoritas besar Muslim, tapi hari ini kita hanya berebut 10%-nya. 9% diperebutkan oleh 10% mereka. Itu ngerinya itu. Duit itu paling selebar ning ra tau nyantel ning kantong dhewe gitu loh. Uang itu triliunan berputar. Dan umat Islam ora tau nyantel. Betul sampean setor ning Alfamart Indomaret terus padahal ndek sapa kuwi. Karena umat Islam enggak pernah berpikir bagaimana kita menguasai bisnis. Sehingga pengen untuk koretan top itu hari ini. Betul tidak? Kita tuh hanya jadi penonton di negeri yang katanya gempa limpah loh jinawi gitu kan. Tapi nggak pernah menikmati itu. Maka kalau kita kepengen menikmati, berbisnislah, berdaganglah, karena luar biasa. 9 dan 10 pintu rezeki itu ada dalam dunia dagang. Wis ngoten nggih. Niku mangke bab nih. Nah, sakniki dalam keputusan intine wong urip ning siji cancane nek cara bathukane donga sing dibutuhi sugih iki bab kesekian, tapi itu bagian dari kehidupan kita yang kita butuhkan. Satu, yang penting selamat sih. Doa kita kan diajarkan Allahumma inna nas'aluka salamatan. Jadi yang paling penting dulu. Itu teman santan itu kan jadi orang-orang selamat kan, karena lari dari agama yang kita yakini. Karena keyakinan kita, saya ini ngomong agama kan bukan aliran-aliran yang katakan setiap agama sama itu orang ngomong banget. Apa jenengan ngoten itu termasuk ngoten? Tak betul tak. Setiap orang punya keyakinan dan keyakinan kita ya inna dina indallahi Islam. Atau Islam harus kita yakin dari agama dong apa menjadi Islam. Jemplat-jemplit, sholat dan sebagainya itu kan ini kita punya keyakinan yang kita pegang kan gitu. Dalam surat Al-Imran jelas sing sapa golek agama salian agama sing sapa golek agama salian agama maka akan tertolak dan diangkat di golongan orang yang lebih kan gitu ya Allah bila alhamdulillah syukuri Bu disyukuri niki disyukuri betul kenikmatan yang Allah berikan bahwa iman Islam itu anugerah terbesar karena meleset dari itu neraka itu keyakinan orang yang agama padha ya ngapa dadak milih sing rekoso-rekoso itu. Karena kita punya keyakinan sesuk mati dan yang kita ya Islam. Ya perkara dhek di agama di keyakinan itu dia mengurusan dhewe. Ono nganggep paling apik ya ono enggak itu harus punya keyakinan tuh. Kan gitu kan ya. Nah, ngoten ibu nggih, satu sing selamat. Wala kamu tuh nak lawan selamat dalam berbagi lini. Ngoten nggih. Berbagi itu selamat ketika milih pemimpin, selamat ketika berubah dan sebagainya ya. Kalau milih pemimpin ya sing kan sekarang itu kadang-kadang kenapa kita nggak dapat pemimpin yang hebat ya? Karena apa? Rata-rata karena ekonominya lemah, sing dipilih bukan sapa ning abang apa. Itu yang terjadi sehingga kita dapat yang hebat. Kan ngerti? Nek wong coba urusan wis kuat-kuat ekonomi, orang umum tanpa tapi pindah sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan tuntunannya, kan semua diatur. Yang kedua terkait dengan selamat, sehat, kesehatan. Nah, kebetulan saya masuk ke dalam bisnis kesehatan. Mulai termasuk kalau bapak-bapak pengen bisnis di antara bisnis kesehatan itu sangat luar biasa hari ini. Karena anggaran honorer kalau ngomong loro, nak ngomong loro butuh obat gitu kan. Nah, berarti laris terus orang bakal mati. Bisnis kesehatan tidak pernah mati kan begitu ya. Nah, istilahnya dia. Nah, itu bab kedua nanti singgol-singgol. Tapi ini kesehatan itu penting. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi hidup tanpa kesehatan. Jadi banyak yang kurang bermakna dalam kehidupan kita. Gini apa gitu? Kecepatan betul nih. Uya-uyaan waktu tekan Isa. Ini ngoten nggih, kesehatan penting. Jajaran Islam itu konsepnya jelas bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, preventif itu lebih baik daripada mengobati. Maka Islam mengatakan ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jaganan 5 perkara sadurunge ketekan 5 perkara. Salah satunya jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Islam itu konsepnya menjaga. Maka Islam itu tidak lepas dengan bab kesehatan.
Maka ada satu yang dibuka dalam Al-Quran, ini wa zaitun. Zaitun, kita tuh punya hasanah pengobatan yang diambil dari minyak zaitun. Semunjuk minyak zaitun apa mboten? Itu kalau kita apa-apa luar biasa. Ibu-ibu nek tengok wis setengah jam bokong wis pindah kono pindah kene. Nah, itu nggih Bu. Itu kan udah ada trouble dalam fisik kita lho, Bu, wis suwe banget kok nggih. Tapi kalau minum minyak itu luar biasa itu. Mata terang, yang kena diabetes juga mata terang gitu kan. Yang cara suku nek saipun teng kremot, itu kan luar biasa itu dengan ganti oli motornya ganti oli setiap 2000 kilo, mobil start 1000 kilo juga ganti. Lah awake dhewe nggo terus enggak pernah diganti oli yo kadang-kadang terjadi mata. Tapi ini kesehatan itu penting. Makanya saya tadi ada minyak zaitun, ada habatus sauda, obat sembarang penyakit kecuali kematian. Itu luar biasa. Hasanah pengobatan dalam Islam itu luar biasa banget. Yang semuanya orientasi pengobatan sifatnya alamiah. Kalau kita rujuk mesti konsep alami, bukan alopat, bukan medis gitu ya. Konsep-konsep yang ditawarkan dalam kalau bapak belajar dengan Dr. Jaidul Akbar, pemerhati dunia pengobatan itu luar biasa. Pengambilan dengan dunia hebat. Milane pandemi itu ulang baru kecipratan. Omset gue baru meledak-ledak gitu loh. Ternyata karena orang udah mulai sadar, banyak orang sadar. Tidak hanya yang sakit, yang sembuh, yang sehat pun mulai menyadari bagaimana kita punya sistem imunitas, sistem antibodi yang semakin bagus. Itu tidak lain tidak bukan kecuali dikasih asupan yang berbau herbal begitu kan. Dengan asupan itu nggak mungkin pakai obat kimia. Kalau obat kimia itu kan sifatnya racun, tidak boleh diminum kecuali sakit harus dengan resep dokter. Ya. Tapi kalau pengobatan herbal itu sifatnya dari makanan memang mengandung khasiat obat. Maka filosofi dalam pengobatan herbal mengatakan jadikan makanan sebagai obatmu sebagai makananmu. Luar biasa nih. Jadi jenengan kepengen awet enom, anti aging gitu, imunitas bagus ya herbal jadi konsumsi harian. Kan ngoten nggih. Insyaallah tadi itu Bu, senajan tidak tahun fisik koyo 40 tahun gitu. Nek ora tau dikasih asupan yang bagus gek 30 tahun wis kaya wong 1 tahun. Coba ya, orang dulu itu kuat-kuat kan apa enggak kenal makanan aneh-aneh. Hari ini panganannya bernomor tapi penyakit itu mau 30 tahun asam urat, darah tinggi macam-macam. Ya napa nggih Bu? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Karena kita sudah jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh sahabat kita Rasulullah. Tuh, siji, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi. Butuh sehat. Selamat terus sehat. Karena dengan sehat itu bisa ya termasuk golek ilmu. Maka yang ketiga wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Kita nyari tambah ilmu itu nek longgar ya ketika sehat, enggak sehat ya enggak mungkin datang ke sini. Nggih napa nggih? Wong sehat udah yoga gitu kan. Nggih napa nggih? Apa nek lara ngoten lho. Ya apa nek gitu. Padahal itu penting, ilmu penting kan. Semuanya pakai ilmu. Kita kan diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu punya mimpi, kita diajarkan mimpinya, mimpi itu jauh ke depan sampai bar mati kok mimpi. Piye carane bar mati ki selamat mlebu swarga. Swarga itu kan kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar. Kan gitu. Saking nikmati, apa yang bisa nikmati di dunia itulah belum kenikmatan surga. Umpama sampai nang hotel bintang piro ya bintang sekian. Iya semono kuwi urung swarga. Ana panganan enak, enak ning dunia. Kuwi urung swarga. Saking enake men gitu lho. Itu dimimpikan hari ini, mulai jenengan ngaji, sholat dan sebagainya. Ini karena kita punya mimpi dan mimpi itu nggak mungkin kosongan, kotak dan sebagainya itu bagian dari bagaimana kita kesananya itu perlu persiapan. Nah termasuk yang dunia ya dimimpikan. Karena dunia itu yang nganggur duit, syaratnya kan surga yang nganggur duit. Jadi kalau Islam sebenarnya orang Islam itu pantas jadi orang kaya atau orang miskin sebenarnya Bu? Islam itu sebenarnya disetting jadi orang kaya atau orang miskin? Bisa sangat contoh ya, saya rasa mulu-mulu lah. Jadi wong urip iki cukup sandang. Sandangane wong muslim iki beda karo wong ora muslim nggih. Nggih kok tanggo separuh lho dijaluk ra kuwi dienggo Pak. Napa ya jenengan ngoten niku? Tak jenengan cepon dhuwur tekan ngisor to, Bu. Nek cara diragati lak ya luwih akeh kan. Betul, Bu? Nah, itu sandang. Ukuran kita ya pangan. Ya meskipun hari ini kena pandemi kan makan tetap 3 kali kan. Nah, nggih. Rak yo nganggo duit to, Bu. Nek tuku. Rak arek nganggo godhong to, Bu. Nah, lho. Sandang pangan. Papan penting ya, Bu? Ya penting. Karena privasi dalam sebuah keluarga, maka Kanjeng Nabi itu kan, kalau kepengen bahagia rumah tanggamu, syarat nomor 4 siji bojone salehah. Ah, Mas, itu pertama. Satu miliar carilah istri yang salehah dulu kan itu bagian dari kebaikan semua rumah tangga. Pun dibilang dari Mas. Istri saleh yang udah punya rumah yang luas, kan tadi itu ajarannya punya 2 anak lebih baik. Maka Islam itu sering mengajarkan kita tuh
Bukan RSSSSS itu ya. Bukan, tapi adanya rumah yang luas. Oh. Jangankan yang luas, sempit aja sekarang sudah mahal. Ini apa gitu? Tempat kita SD pirang-pirang toh. Tapi kan Nabi Raja punya rumah yang luas, kendaraan yang bagus, nek bagus itu siapa? Nek apa yang mesti larang meneh gitu. Gitu Bu. Terakhir, intinya saya ingin jalur selamat, jalur sehat, jalur pintar, terus jalur sugih. Karena orang Islam itu perlu sugih. Termasuk sandang pangan papan kendaraan penting tekan bulan-bulan. Kita punya kewajiban bulan-bulan yang tekan Mekah itu sih wajib, ngoten nggih. Mun dereng Bu. Padahal konteksnya itu tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu menjadi wajib. Kaidah usul fikih mengatakan demikian. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu menjadi wajib. Wong salat, syarat sahih salat iki bersuci. Bentuk suci wudu, maka wudu jadi wajib. Nek ora salat ya ora apa-apa mentok ya oleh. Nek jangan salat wudu jadi wajib. Saiki kaji niku wajib napa sunah? Halo, wajib ini haji ini wajib apa sunah, Bu? Ini kurang bagian dari rukun. Rukun itu maknanya harus. Rukun Islam sesuatu yang harus orang Islam. Dan itu ternyata, pinter itu menawab itu. Bu, rukun Islam penting, Bu. 5. Oh, masih kode sini mau kita berubah. Nah, yang kelima itu kan haji. Haji itu syarat iso nglakoni duit. Mulane miturut kaidah usul fikih, duwe duit akeh jadi wajib. Mergo kaji iso dilakoni kewajiban yang bisa dilakukan nek duwe duit. Mulane wong Islam kudu duwe duit akeh. Ben gopo ben iso kaji. Nek duwe duit akeh wajib berarti piye berusaha mencari cara piye cara duit akeh ya wajib. Nah, ini disambung sesuk nek jenengan sesuk semakin kita bedah bagaimana cara jadi wong sugih. Kadang ya alhamdulillah bersyukur senajan saya itu mantan bos bekas orang susah. Loh ya terus kula ten masjid Atta Hakim nglesek-nglesek jaman semono di kadang masjid pasar Serangan ya saya bersyukur karena udah tidak jadi pegawai tetap terus metu terus latihan ternyata duit akeh menpak gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang minimal orang melu morot. Maksud saya dari pondok mertua terus jadi kontraktor. Ngontrak rumah tuh waktu itu. Bang kontrak rumah ya alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli ruko, bisa ngontrakkan rumah. Sekarang saya bisa bangun kantor, saya terlibat di beberapa akhirnya ini mau saking sasar ya, saya terlibat di beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan besar yang akhirnya go internasional. Saya termasuk ikut menggawangi perusahaan itu, yang meskipun saya belajarnya waktu di Malaysia ya belajar dengan perusahaan Malaysia, terus saya terlibat di perusahaan itu. Yaitu kami punya perusahaan yang men-setting caranya untuk satu tokoh ekonomi. Ada dua dimensi yang kami kembangkan, dimensi kesehatan dan dimensi bisnis. Karena kesehatan itu penting, bisnis penting. Karena menguatkan ekonomi masyarakat. Sekarang ini saya keliling Pak dari Aceh sampai NTT itu kerjaan saya gunung ini untuk memberikan virus entrepreneur kalangan muda. Alhamdulillah sekian banyak yang hanya berubah. Bahkan ini banyak juga yang hanya stokak. Di antaranya ada yang KPN dan sebagainya. Karena ternyata ketika belajar bisnis itu ya biar tidak dikuasai nakal. Misalnya ya itu bisa menguasai. Nah, saya punya perusahaan yang caranya maksudnya berputar uang itu dari uang umat semacam. Jadi saya punya perusahaan yang bisa memproduksi punya pabrik itu dari kalangan Islam semuanya ya. Alhamdulillah namanya halal dan internasional itu. Komunitas muslim yang kepingin menghadirkan persembahan produk halal ke kalangan meskipun apa-apa tapi hari alhamdulillah sudah memberikan kontribusi ke masyarakat Indonesia cukup kuat. Ngoten nggih nggih pun anten niki wonten tempat kula ngapunten sekedar prolog kulit ini nek kita kepingin sehat ya kita gunakan apa yang disampaikan Bapak Rasul deketin dengan dunia herbal insya Allah kita akan biar semakin sehat. Yang kedua kalau kita pengen finansial kita berubah terutama yang muda dan sebagainya itu ya harus melirik dunia bisnis biar tidak dikuasai mereka saja. Ngoten nggih Pak. Duit bener store nggak pernah masuk ke kalangan umat. Maka perusahaan kami men-setting bagaimana uang perputaran dari kalangan Islam kita punya pabrik ya berkontribusi bahkan mereka UKM kami bisa terlibat di perusahaan kami sehingga bisa ikut sedikit banyak naikkan ekonomi di masyarakat. Ngoten ingkang saged kula aturaken sing bila kathah pendidikan sahabat dengan kirang meran datang para bapak para ibu bapak para ustaz termasuk sore belajar bapak Reswandi kula nyuwun Reswanto orang nggih ya niku wonten pambekan dengan sarang-sarangan niki Adhan apa langsung kita doa bisa? Langsung doa mau. Nggih. Tadi Ibu Ahmad Wasil ya. Monggo-monggo Ibu keluarga dari Pak Reswanto wonten ingkang gerah. Tugas kula panjenengan doa mugi-mugi Ibu pinarian yang terbaik. Segera diberikan kesehatan, kesembuhan dan Ibu nggih. Kita awali dari oleh syafaat Rasul Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim.
Iya kan belajar kan sangat masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan ya'ti ni'amah wa yuqatu majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqdi jalali wa wa ajini sultan Allahumma salli muslimin wal muslimin wa mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kasami qaribul mujib dawat ya ya Allahumma shfi ibu Ahmad wa shfi Allah. Allahumma shfi ibu Ahmad wa shfi Allah. Allahumma shfi ibu Ahmad wa shfi Allah. Isbiha wa anta syafi'a la syifa illa syifa syifa la yughadiru saqama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma inna a'udzubika wa syukri wa syini wa dzikri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa afan indal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ghazali wal kasal wa a'udzubika minal sukri wal kulli wa a'udzubika min balagati dalil qadjal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken agung matur nuwun dumateng Ustaz Farjana SAG yang telah memberikan banyak ilmu-ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan kamu ucapkan jazakallahu khairan, Allah memberikan yang lebih baik. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu mengingatkan kembali untuk pertemuan yang akan datang yang akan diisi oleh Ustadz Sukri Fadoli yang dulu wali kota tahun 2003 sampai 2006 ya. Wakil wali kota Sukri Fadoli, insya Allah pada pertemuan tanggal 26 November. Dan untuk itu ada door prize bagi Bapak Ibu, mengingatkan kembali yang mau menyumbangkan door prize, donasi door prize kami persilahkan. Untuk itu mari kita sambungi pertemuan pada malam hari ini dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Monggo kita tutupkan di wawasan kafaratul majlis bi hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.